Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Lapiza. Saya adalah mahasiswa arsitektur di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan 3 gambar estetika bentuk Dwi Matra yang telah saya buat berdasarkan 3 teknik yang berbeda, yaitu garis, bidang, dan pointillis. Di gambar yang pertama, ini bertema monokrom. Jenis gambarnya yaitu garis. Di gambar ini berjudul Two Ways atau dua arah. Sebagai seorang muslim, patutlah kita menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Urusan dunia ini meliputi semua hal yang berkaitan dengan dunia. Banyak cara kita untuk menjalin hubungan agar baik, seperti saling menghormati, berkasih sayang, berpengertian, dan saling menghargai. Hal tersebut dibutuhkan untuk menghadapi keragaman yang ada di muka bumi ini. Dalam gambar ini, terdapat garis yang berlawanan arah, vertikal dan horizontal. Di samping itu terdapat sebuah garis berbentuk spiral yang berada di tengah antara garis tersebut. Makna dari hal di atas adalah kita harus memperhatikan urusan akhirat. Di samping memenuhi urusan dunia, urusan akhirat juga harus dipenuhi agar keseimbangan terjadi. Urusan akhirat ini yakni hubungan manusia dengan penciptanya. Hubungan vertikal atau kata lain dari hubungan ke atas yakni hablun min Allah, yang berarti hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu fikih dikatakan dengan mahdoh, yaitu perkara yang sudah ditetapkan. Berkaitan dengan syariat, di gambar ini ada 3 ruangan yang berarti 3 tangga seorang muslim, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman ini yakni meyakini atau mengakui dalam rukun iman. Ketika sudah beriman, dia menjadi Islam yang berujuk pada rukun Islam. Kemudian dengan takwa menjadi ihsan, yakni merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan horizontal atau hubungan ke samping yakni hablun min al-anas, menghubungkan kepada manusia. Dalam ilmu fikih ini dikatakan dengan goiru mahdoh, yaitu perkara yang tidak ditetapkan, berkaitan dengan muamalah, hubungan kepada sesama manusia yang diwujudkan melalui laku sosial. Tentu dengan cara laku sosial yang baik agar terwujud hubungan yang kondusif. Bentuk-bentuk spiral pada gambar ini memaknai sikap saling menghargai kepada sesama makhluk, dan menghargai adanya perbedaan dan keragaman. Indonesia terdiri dari beragam ras, agama, suku, dan bahasa. Maka dari itu dicetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Salah satu yang menyebabkan satu jua yaitu saling menghargai. Inti dari gambar ini adalah kita harus menyeimbangkan antara urusan akhirat, yaitu vertikal, dan urusan dunia, yaitu horizontal, seperti keterangan yang ada di atas. Sudah jelas kita sebagai manusia dan juga khalifah di muka bumi ini, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kita harus menjalankan hubungan vertikal kepada Sang Pencipta dan menjalankan hubungan horizontal kepada sesama, yakni dengan meyakini dan menghargai hal yang sudah dijelaskan di atas. Lanjut di gambar yang kedua. Gambar ini menggunakan teknik bidang yang berjudul lubang hitam. Dalam gambar ini ada beberapa bentuk geometri seperti lingkaran dan garis tegak lurus. Dan dalam gambar ini juga terdapat bentuk lubang yang besar. Bentuk ini mengartikan lubang hitam. Lubang ini merupakan tempat perilaku manusia yang terjerumus akan hal-hal yang maksiat dan buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu terdapat 12 bidang yang berada di luar bidang hitam tadi. Hal ini melambangkan 12 sifat paripurna yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Bidang pertama berbicara yang baik, dan dalam terusan bidang ini dirinci lagi yang isinya bermanfaat, mengandung kebajikan, membuat senang pendengarnya, dan tidak menyakiti hati orang lain. Kemudian ada yang bidang kedua, yaitu malu. Malu adalah perasaan untuk tidak ingin direndahkan atau dipandang buruk oleh pihak lain. Jadi malu adalah persoalan harga diri atau gengsi. Malu yang paling utama adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak berbuat sesuatu yang melanggar aturannya.
Pada bidang ketiga, ini memiliki arti rendah hati, yaitu tawadu, yaitu perasaan lemah dan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini akan membuat seseorang tidak berlaku sombong, tidak memandang dirinya mulia, apalagi merasa lebih benar. Yang keempat, senyum atau bermanis muka. Senyum adalah suatu kebajikan dan sama dengan ibadah sedekah. Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya agar murah senyum atau bermuka manis. Menyenangkan, senyum dapat kita rasakan terkala melihat keramahan orang lain kepada kita. Bidang kelima ini mengartikan sabar. Bersabar dalam pergaulan adalah sifat mukmin sejati. Dalam bergaul kita menemui banyak orang dengan ragam watak dan perilakunya. Ada yang menyenangkan dan ada pula yang menyebalkan. Keenam, kuat atau tahan banting. Kuat artinya memiliki ketahanan mental dan fisik yang tinggi. Tidak mudah putus asa, tidak suka mengeluh, dan sehat jasmani dan rohani. Kuat juga bisa dimaknai unggul dan berkualitas. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di bidang ketujuh, ini pemaaf. Tidak pendam, memaafkan kesalahan manusia dan menahan amarah adalah ciri orang yang bertakwa. Kedelapan, menahan amarah. Marah dapat membawa malapetaka. Orang sedang marah dikuasai hawa nafsu dan setan. Pikirannya menjadi tidak jernih, tidak bersih, akalnya menjadi tidak berfungsi normal. Yang kesembilan, zuhud. Zuhud adalah sikap tidak terlalu mencintai dunia, bahkan membencinya dalam batas-batas yang wajar. Yang kesepuluh, qanaah, yaitu merasa cukup dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sikap demikian membuatnya tenang dan senantiasa mensyukuri pemberiannya, sedikit ataupun banyak. Bidang ke-11, waro, yakni menjauhi hal syubhat karena takut jatuh kepada keharaman. Syubhat artinya tidak dapat dipastikan halal atau haramnya, berada di antara halal dan haram. Dan yang terakhir, belas kasihan, yaitu suka menolong atau membantu orang yang sedang dalam kesulitan selama berada pada garis kebaikan dan takwa. Termasuk menolong orang lain adalah menutup aibnya, sehingga tidak membuat dirinya malu. Gambar yang ketiga ini menggunakan teknik pointillisme yang berjudul kapasitas. Kapasitas atau suatu tingkat batas suatu kemampuan produksi yang biasa dinyatakan volume. Gambar ini merupakan media untuk menyampaikan pesan diri kita yang sedang tidak dapat menampung banyak ilmu. Mengapa saya berpikir seperti itu? Saya sekilas melihat air itu sebagai gagasan pemikiran yang dapat ditampung di kepala kita. Karena air selalu mengisi ruang-ruang yang kosong. Air juga menjadi sumber kehidupan dari segala yang hidup. Namun kita juga harus berhati-hati dengan air. Karena jika air dibendung, ia dapat meratakan segala yang dilewatinya. Bahkan sekeras-kerasnya batu dapat dirusak oleh tetesan air dan diubah dalam bentuk apapun. Air tidak akan hilang. Saat kita tidak tahu akan batasan diri kita sendiri, kita mungkin akan memaksakan diri untuk mengisi pemikiran atau gagasan ke dalam kepala kita tanpa menyadari bahwa kita sudah sampai batas maksimumnya. Sehingga yang kita lakukan itu menjadi percuma-cuma, karena sudah tidak dapat menerima lebih banyak air lagi alias sudah tidak dapat mencerna pemikiran yang baru lagi. Jadi salah satu cara untuk dapat mengisi pikiran baru atau melanjutkan belajar hal yang lain yaitu dengan cara membuang isi atau air yang tadi. Yang saya maksud membuang di sini adalah istirahat dari segala urusan dunia yang fana ini agar dapat menerima pemikiran baru yang lebih baik. Daripada saat kita sedang dalam keadaan penuh terisi air atau bisa dibilang banyak pikiran. Jika sifat air ini benar-benar kita teladani, kita akan selalu mempunyai waktu untuk menebar dan memberi bermanfaat bagi manusia lainnya. Dapat disimpulkan bahwa air itu kuat, seperti kita yang kuat akan ilmu. Artinya, mempunyai sifat yang kuat dalam mengemban atau mencari ilmu pengetahuan yang dimiliki atau dituju. Kita akan menjadi manusia yang senang menolong dan berbagi, karena hati kita telah terisi dengan rasa empati dan simpati, sehingga memiliki keinginan untuk bisa memenuhi kekurangan saudara kita. Cukup sudah penjelasan mengenai gambar-gambar saya. Semoga pesan yang saya tuangkan pada gambar sebelumnya dapat kita jalankan sebagai mana manusia yang berakhlak.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.